Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pada video pembelajaran Agama Katolik kelas 8 ini, Bapak berharap membantu kalian dalam mendalami materi pembelajaran yang sudah Bapak kirim melalui file PDF yang kemarin. Jadi, dalam kesempatan ini Bapak sedikit menjelaskan materi yang terkait dengan pembelajaran agama Katolik kelas 8 ya. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Nah, bab 1. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, dalam bab 1 ini ada beberapa subtemanya ya. Ada 3 subtema yang harus kita bahas. Namun dalam video kali ini kita akan membahas tema yang subtema yang bagian A, yakni kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Oke. Nah, untuk yang subtema yang lain nanti kemungkinan besar akan Bapak bahas lagi dalam video-video selanjutnya jika keadaan kita belum bisa belajar tatap muka. Lanjut. Yang bagian A, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Ya, bagian A, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, tentunya anak-anak mungkin sedikit bingung, sedikit agak kurang memahami tentang maksud kerajaan Allah di sini. Ya, kerajaan Allah jangan kita gambarkan sebagai sesuatu yang wah, yang megah, yang luar biasa. Nah, tetapi kerajaan Allah di sini bersifat lebih kepada Allah yang meraja ke dunia. Nah, baik, yang pertama perlu dipahami, kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyatakan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Nah, ini maksudnya, kerajaan Allah berarti turun tangan, Allah berarti turun tangan untuk menyelamatkan, membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Siapa pelaksananya? Siapa yang mewujudkan kerajaan Allah di dunia? Ya, yakni dalam pribadi Yesus. Oke, baik. Strip yang pertama, kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan baik. Jadi kita menerima kerajaan Allah dengan sikap iman. Jadi kita harus meyakini, harus menerima ya kerajaan Allah atau tawaran Allah, tawaran dari Allah terhadap diri kita. Lalu berikutnya, kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan. Bukan berarti daerah kekuasaan Allah ya. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Lanjut. Nah, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengamati gambar berikut ini. Ya. Nanti setelah kalian mengamati gambar ini, kita coba mengaitkan atau apa hubungan dengan materi kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Baik. Nah, gambar pertama kalau kita perhatikan bahwa ada seorang pengemis yang mendapatkan bantuan atau pertolongan dari seorang anak kecil ya. Nah, dia memberikan sesuatu, memberikan uang kepadanya. Nah, lalu gambar yang berikutnya, yang ini, yakni gambaran seorang yang tidak punya tempat tinggal, harus tidur di pelataran atau di pinggir jalan.
dengan berselimutkan koran. Nah, ini menggambarkan situasi dunia saat ini, di mana kita melihat banyak pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, kelaparan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Nah, beberapa persoalan di dunia saat ini menjadi keprihatinan Allah, ya, sehingga Allah mengutus Yesus untuk turun ke dunia untuk mewartakan kerajaannya, ya, memberikan pengajaran kepada manusia untuk ya bisa saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain, serta menegakkan hal-hal yang menantang atau hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah sebagai Raja. Oke, lanjut. Nah, kita adalah warga kerajaan Allah. Ya, tentunya kita yang sudah menerima pembaptisan secara otomatis menjadi warga kerajaan Allah atau anggota kerajaan Allah di dunia. Nah, apa syaratnya untuk menjadi warga kerajaan Allah? Nah, untuk dapat menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyadarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Yang pertama, bahwa kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Nah, bagaimana kita memperoleh kekuatan dari Allah? Ya, tentu saja tidak luput dari peran kita. Ya, kita tetap melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang percaya akan Allah. Bagaimana caranya? Ya, tetapi kita harus memiliki kebiasaan, misalnya ya berdoa pada saat malam hari sebelum tidur. Kemudian juga kita membiasakan diri untuk berbuat kebaikan. Nah, itu salah satu juga bentuk kita menyandarkan diri kepada Allah. Atau saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami pencobaan, nah kita harus berani berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, ya, di dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi sang raja. Nah, ini yang menjadi hal penting, ya, bahwa ketika kita mau menyandarkan diri kepada Allah, kita harus bisa melepaskan diri keterikatan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Misalnya pada hari Minggu kita umat Katolik seharusnya wajib ke gereja, ya. Nah, tetapi ada godaan lain. Wah, hari Minggu ini lampunya hidup, jadi saya harus nonton film kartun. Nah, ini salah satu sikap. Kalau kita memilih nonton dan tidak sembahyang pada hari Minggu, nah itu artinya kita tidak melepaskan diri dari segala harta dan juga hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Ya, kalau kita sadar bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, ya pada hari Minggu harus ke gereja, ya laksanakan. Nah, ini salah satu tindakan kita sebagai manusia, sebagai warga kerajaan Allah. Oke, lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan dan diajarkan Yesus dalam sabdanya merupakan ajakan bagi kita untuk membangun kerajaan Allah di dunia. Nah, kita juga diajak oleh Yesus untuk membangun kerajaan Allah di dunia. Bagaimana caranya? Ya, dengan sikap hidup kita sehari-hari.
Ya, sikap hidup kita sehari-hari, kita membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, lalu mengajak teman kepada hal-hal yang positif, lalu mengajari teman jika teman kita melenceng dari hal-hal yang diajarkan oleh Allah, menegur mereka. Ya. Bagaimana caranya membangun kerajaan Allah di dunia? Nah, ini sangat jelas ya, yakni dengan cara menegakkan atau menantang adanya pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, kemiskinan, kelaparan, korupsi, perkelahian, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, ya, kita sebagai anggota kerajaan Allah harus ikut memberantasnya, harus ikut menantangnya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Dan tentunya tidak lupa kita sebagai pribadi juga harus membangun relasi yang baik dengan Allah dalam hal hidup doa kita dan juga dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya, membawa semakin banyak orang diselamatkan. Kemudian menghadirkan kedamaian dan cinta dimanapun kita berada. Nah, inilah caranya kita membangun kerajaan Allah di dunia. Jangan membawa semakin banyak orang tersesat. Jangan mengajarkan hal-hal yang menyesatkan orang lain. Nah, ini ya. Nah, baik, anak-anak. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami materi tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, tentunya ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian ya. Banyak yang bertanya via WA kemarin, Pak, tugasnya mana? Minggu kemarin sengaja Bapak tidak memberikan tugas. Tugasnya hanya kalian membaca bagian bab 1 ya. Nah, setelah kalian, tentu Bapak berharap tadi di depan sudah Bapak sampaikan, kalian sudah membaca materi-materi yang Bapak kirim kemarin lewat file PDF, lewat WA ya. Jadi penjelasan ini melengkapi melengkapi pemahaman kalian. Nah, kalau kurang paham, silahkan kalian buka-buka lagi buku paket yang Bapak kirim lewat WA di grup mata pelajaran agama Katolik kelas 8. Oke, tugas Bapak tidak perlu banyak-banyak memberi tugas. Hanya ada 3 soal yang harus kalian jawab. Ini ya, silahkan kalian jawab nanti di rumah 1, 2, dan 3. Nah, tolong nanti bagi teman-temannya yang tidak ada WA, tidak ada akses internet, mohon kerelaan kalian untuk membantu teman yang tidak ada akses internet ya, supaya bisa mengerjakan tugas ini. Nah, tugas ini dikerjakan di buku latihan agama Katolik, jangan dicampur-campur. Dan dikumpulkan hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 di kelas kalian masing-masing. Tidak boleh diwakili karena ada bukti tanda tangan masing-masing kalian. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar di rumah. Dan Bapak berharap semoga kita tidak terlalu lama belajar di rumah dan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, jaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati.